Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu pertemuan yang kedua. Semoga kalian tetap senang dengan belajar dengan Ibu. Gimana? Pelajaran yang pertama kalian sudah bisa memahaminya, yaitu tentang teks deskripsi dari isi, tujuan, dan ciri-ciri. Semoga kalian lancar memahaminya dan bisa mempelajarinya. Oke, kita mulai dengan tujuan pembelajaran dengan kompetensi dasar. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, sejarah, tempat wisata, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikatornya menentukan teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca dan didengar. Baik anak-anakku sekalian, kita sekarang akan membahas struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3 bagian. 1. Identifikasi. 2. Deskripsi bagian. Dan 3. Simpulan, kesan, atau penutup. Apa itu identifikasi? Identifikasi menjelaskan gambaran umum, pernyataan umum tentang objek. Misalnya, kita akan menceritakan tentang rumah. Yang pertama kita tentukan adalah alamat lengkap. Lalu kita melihat bagian rumah di depannya. Contohnya kita mengambil contoh sekolah kita, SMP BPPI berada di Jalan Adipati Agung nomor 23 Bale Endah. Tepatnya berada di sekitar Jalan Bale Endah, Dayeuhkolot. Begitu akan memasuki gerbang SMP BPPI, akan terlihat gerbang yang begitu kokoh, berwarna abu-abu hitam, dan di atasnya, di atas gapura terlihat nama sekolah dengan lengkap. Itulah yang dinamakan dengan identifikasi. Nah, selanjutnya ke deskripsi bagian. Kali ini merupakan rincian dari bagian-bagian objek yang dideskripsikan tadi atau menjelaskan tentang rumah di bagian dalam. Contohnya kita tadi yang SMP BPPI. Setelah kita memasuki gerbang SMP BPPI, akan terlihat ruang satpam, terlihat ruang tata usaha, terlihat yang luas lagi adalah lapangan, ada juga pendopo, dan lain-lain. Akan terlihat lebih dalam lagi itu. Ini adalah sebagian contoh saja. Itu diantaranya deskripsi bagian. Sekarang Ibu akan membacakan cuplikan teks deskripsi agar kalian lebih paham dengan judul Rumah Mira. Ini sudah menyatakan
ke bagian ataupun ke deskripsi khusus. Rumah Mira. Rumah Mira berada di Jalan Anggrek nomor 23 Bandung. Rumah Mira terlihat dari kejauhan berwarna biru. Halamannya begitu luas. Terlihat juga banyak pepohonan dan bunga-bunga yang ditanam di halaman rumahnya begitu indah. Setelah memasuki ke dalam rumah Mira, terlihat di ruangan tamu yang sederhana terdapat 2 ruang kamar tidur. Ruang makan juga cukup sederhana. Di setiap sudut dinding tertera hiasan yang sangat menarik. Pada paragraf kedua menyatakan penjelasan dari deskripsi bagian yang menjelaskan bagian dari objek. Lalu untuk kesimpulan, pesan atau penutup, ini merupakan kesan umum dari isi keseluruhan teks tersebut. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas kebahasaan teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki kaidah kebahasaan diantaranya: 1. Menggunakan kalimat rincian untuk mengongkritkan. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia sangat ramah. Dia berusaha menolong semua orang. Itu adalah kalimat rincian, harus dengan konkret. Kedua, menggunakan kalimat terapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat-kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Contohnya, pantai yang luas dengan pasir putih. Itu menyatakan indera penglihatan. Debur ombak pantai yang berirama, indera pendengaran. Udara di kota Bandung akhir-akhir ini begitu sejuk, indera perasa. Selanjutnya, menggunakan sinonim. Dalam teks deskripsi, kita harus memiliki pembendaharaan kata yang banyak. Sinonim digunakan untuk lebih menghususkan kata yang dideskripsikan. Contohnya, melihat sama dengan memandang, mendatangi sama dengan mengunjungi, indah juga sama dengan mengagumkan. Selanjutnya, dengan menggunakan kata khusus. Kata khusus merupakan antonim dari kata umum. Kata umum luas ruang lingkupnya, sedangkan kata khusus lebih sempit ruang lingkupnya. Contohnya, untuk kata umum, indah. Untuk kata khususnya, elok dan molek. Contoh kata umumnya cantik, kata khususnya menawan. Selanjutnya, menggunakan kalimat bermajas.
Majas yang sering digunakan dalam teks deskripsi adalah majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan yang mengakibatkan sifat manusia ke dalam sebuah benda atau makhluk di luar manusia. Contohnya, angin laut mengelus wajah. Angin laut bukan manusia, tetapi di majas tersebut angin dapat diibaratkan seperti manusia yang bisa mengelus. Melambai-lambai nyiur di pantai. Itu contoh berikutnya. Kita lanjutkan. Selain itu juga huruf kapital harus digunakan, yaitu dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama biografi. Tanda baca juga seperti tanda koma, tanda titik, dan sebagainya yang berada di dalam teks. Kata depan. Kata depan berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan, yaitu keterangan tempat, arah, posisi atau letak, dan ditulisnya terpisah. Contohnya, di pantai, di dalam, di atas, dan sebagainya. Lanjut sekarang ke perubahan kata berawalan me yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, S. Fonem KPTS itu bisa luluh jika setelah awalan me diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf KPTS. Misalnya, pengaruh menjadi memengaruhi, pesona menjadi memesona, karantina menjadi mengarantina. Jadi bisa luluh jika berawal dengan huruf KPTS. Selanjutnya, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klauster atau konsonan rangkap. Contohnya, memprakarsai. Itu ada fonem rangkap, yaitu P dengan R. Memprakarsai, mengkriminalkan, mengklasifikasikan. Itu luluh jika tidak luluh jika setelah awalan me diikuti oleh kata dasar tersebut. Fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan KPTS. Misalnya, mempertaruhkan, memperluas. Demikianlah anak-anakku bahasan menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Untuk lebih memahaminya dengan jelas, kalian bisa mempelajarinya dari buku teks yang kalian punya
tetap semangat, tetap belajar di rumah, dan kalian selalu banyak membaca. Demikianlah, kita akan bertemu lagi dengan pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan. Salam untuk kalian semua. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.